Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia CNBC Indonesia dan juga para hadirin. Selamat datang di Gold Outlook 2026 CNBC Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan untuk acara kita hari ini? Gold Outlook CNBC Indonesia didukung oleh Antam, PT Bank Syariah Indonesia, Persero Tbk dan juga PT Pegadaian. Senang sekali pemirsa dan juga hadirin sekalian, saya Syafina Nasyar, saya akan memandu acara hari ini hingga usai nanti. Dan saya juga ingin menyapa seluruh tamu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, diantaranya adalah Bapak Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pandey Putu Oka Kusumawardani, Direktur Strategi Perpajakan Kementerian Keuangan RI. Rizwan Aryadi Ramdan, Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Hari Gamawan, Direktur Pengembangan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Makro dan LJK lainnya OJK. Tirta Karma Senjaya, Kepala Bapepti. Irwandi Arif, Chairman Indonesia Mining Institute. Handi Sutanto, Direktur Komersial PT Aneka Tambang Tbk. Damar Latri Setiawan, Direktur Utama PT Pegadaian. Anton Sukarna, Direktur Sales and Distribution PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk. Hari Pancasakti, Senior Vice President Government Relation PT Freeport Indonesia dan juga seluruh hadirin yang sudah menyempatkan waktunya siang hari ini. Seperti yang kita ketahui, hari ini kita datang di Gold Outlook 2026, di mana kita tahu di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, emas kembali menegaskan perannya sebagai instrumen strategis. Bukan hanya sebagai aset lindung nilai, tetapi juga sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional. Momentum ini tentunya menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk bisa membangun ekosistem emas yang terintegrasi dari hulu ke hilir guna mendorong nilai tambah, ketahanan ekonomi, dan akselerasi pertumbuhan menuju target ekonomi 8%. Dan CNBC Indonesia kali ini menghadirkan forum diskusi dalam Gold Outlook 2026 dengan tema membangun ekosistem emas nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8% demi membedah dampak serta tantangan apakah yang akan dilalui oleh ekosistem emas Indonesia. Dan untuk itu pada sesi pertama ini langsung saya akan mulai sesi diskusi bersama dengan para narasumber yang sudah hadir. Dan sesi diskusi ini akan dipandu juga oleh saya dan nanti setelah sesi diskusi selesai kita akan membuka sesi tanya jawab kepada seluruh hadirin yang sudah hadir siang hari ini. Dan narasumber saya di sesi perdana ini adalah Bapak Rizwan Aryadi Ramdan, Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Ibu Pandey Putu Oka Kusumawardani, Direktur Strategi Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bapak Irwandi Arif, Chairman Institute Indonesia Mining Institute. Bapak Handi Sutanto, Direktur Komersial PT Aneka Tambang Tbk. Bapak Hari Pancasakti, Senior Vice President Government Relations PT Freeport Indonesia. Baik, kalau gitu langsung saja saya akan mulai sesi diskusi yang pertama. Saya akan mulai mungkin dari Pak Rizwan terlebih dahulu. Pak Rizwan ada di bangku nomor 4 nih ya. Ada di Pak Rizwan? Oke, betul ada di bangku nomor 4. Baik Pak Rizwan, kita mau membedah tentang emas. Kita tahu belakangan ini Pak Rizwan, angkanya sudah di 5.500 per troy ounce, padahal JP Morgan sempat menyebut angka ini bisa disentuh di pertengahan tahun 2026. Dan ternyata Januari belum selesai, angka ini sudah tersentuh. Tapi di sisi lain kita tahu harga emas terus naik, artinya permintaan juga melonjak, demand tinggi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, bagaimana Bapak melihat peluang ini bisa menjadi potensi untuk Indonesia, tentunya juga bagaimana Indonesia bisa menarik investasi di sektor emas ini. Silahkan Pak Rizwan.
Terima kasih Mbak. Jadi memang sesuai yang tadi disampaikan memang harga emasnya dari akhir tahun lalu sampai bulan Januari ini juga sudah meningkat cukup, pesat melonjak. Jadi memang ini perlu dimanfaat juga oleh, pemerintah untuk menyusun semacam strategi, jadi Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi pemain kunci di rantai pasok global. Jadi apabila dilihat, tren permintaan global, pemanfaatan emas, yang kami susun dalam, peta jalan atau roadmap memang masih banyak, berkutat di, industri, perhiasan dan juga, logam mulia. Jadi memang, untuk tujuan akhirnya memang banyak kami menyusun, di dalam roadmap itu untuk industri semikonduktor, tapi memang, di pasar saat ini memang masih sebatas hanya untuk instrumen investasi dan juga, eee eee saving. Nah, jadi kini kita perlu dorongan untuk hilirisasi di komoditas emas, beberapa kebijakan yang telah disusun di antaranya roadmap tersebut, lalu, harapannya dapat, prioritas hilirisasi seperti anode slime, door bullion, periasan, PCB dan juga industri semiconductor. Nah, jadi, berdasarkan roadmap yang telah kami susun sampai 2040, permintaan emas global mencapai sekitar 3.900 ton emas. Jadi beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan, untuk mendorong hilirisasi tersebut, di antaranya mungkin, seperti, disinsentif, bea keluar. Jadi harapannya itu bisa menekan ekspor, bahan mentah atau setengah jadi agar dapat ditingkatkan nilai tambahnya di dalam negeri. Jadi itu bisa menjadi investasi smelter, jadi biaya ekspor bisa menjadi jauh lebih mahal juga dibandingkan dengan memprosesnya di dalam negeri. Pengembangan inovasi finansial juga melalui, peluncuran bank-bank bullion itu dapat menjadi terobosan juga di sektor perbankan untuk melayani transaksi logam mulia, emas, jadi dapat, bergulir di, dalam negeri hasil-hasil produksinya itu. Jadi sebagai aset likuid, dibandingkan dengan disimpan di luar negeri seperti Singapura atau London. Lalu, eee, beberapa upaya pemerintah lainnya adalah pencepatan proyek strategis nasional yang khususnya yang mungkin bisa disinergikan dengan, pembiayaan dari Danantara yang berfokus pada refinery, seperti di Gresik dan juga mungkin di Sulawesi untuk proyek-proyek, di sektor komoditi emas. Lalu juga mungkin seperti yang ada di, Freeport, terkait dengan peningkatan saham, melalui penambahan kepemilikan saham di perusahaan, Freeport untuk memastikan kendali untuk hilirisasi di emas, di masa depan. Mungkin itu. Tapi kalau kita berbicara tentang minat Pak, saya ingin tahu sebenarnya minat investor untuk bisa menanamkan modalnya terkait, produksi emas ini di Indonesia masih cukup tinggi atau enggak? Karena kalau tadi Bapak lihat, data menunjukkan permintaan global 3.000-an lebih, tapi produksi tahunan kita sebenarnya masih 100 ton saja Pak. Jadi itu belum memenuhi 10% permintaan global. Nah apakah Indonesia masih menjadi, pasar yang menarik untuk investor masuk Pak, di saat ada negara-negara lain yang hasilnya lebih besar? Ya, memang, masih, cukup potensial ya, investasi yang masuk. Memang, beberapa kebijakan yang mendorong ke arah tersebut perlu diharmonisasikan dengan, beberapa stakeholder terkait, seperti untuk mengatasi mismatch, spesifikasi untuk, kadar atau kebutuhan yang ada di dalam negeri. Misalnya untuk yang door bullion itu jadi bisa diproses di dalam negeri, lalu juga, hilirisasi itu bisa, mengurangi defisit perdagangan. Jadi kalau di tahun lalu sendiri investasi yang, di sektor emas itu kami catatkan sekitar, mungkin ini enggak terlalu besar ya, 2,7 triliun dari, 119, project. Ini enggak hanya di sektor smelternya, tapi juga industri mungkin di perhiasan dan juga di, industri PCB. Nah itu yang mungkin kita, eee eee, dorong bisa dipercepat lebih lebih, meningkat lagi. Karena memang ada kebutuhan di industri perhiasan, lalu untuk peningkatan kapasitas refinery dan juga meningkatkan cadangan devisa, mungkin seperti itu. Berarti memang masih lebih cenderung dominan di perhiasan, ya Pak ya. Saya ingin ke Pak Irwandi nih, Prof. Irwandi yang ada di sampingnya langsung.
Kita mau berbicara tentang hulunya dulu deh Pak, di Indonesia gitu. Bagaimana produksi kita sejauh ini, karena memang selain angka produksi kita yang belum bisa mencukupi keperluan global, tetapi kita juga masih impor Pak. Nah berarti kan masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh sektor emas dalam negeri. Saya ingin dapat pandangan lebih luas dari Prof. Irwandi, silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kondisi pertambangan di Indonesia ini, itu kita mempunyai cadangan nomor 4 di dunia ya. Cukup lumayan dan ini dikelola oleh 112 IUP, tetapi yang mempunyai data itu hanya 80. Di samping itu ada peti sebanyak 1.221 lokasi di seluruh Indonesia, hampir di setiap provinsi. Dan ada 1,2 juta penambang emas di peti ini. Nah, jadi kalau kita lihat memang efeknya dari konstelasi yang perusahaan resmi dengan peti ini efeknya sangat besar ya. Nah, jadi kita memproduksi emas kurang lebih tahun 2024 itu sudah 160 ton emas dari semua perusahaan emas yang ada di Indonesia. Dan ini akan menjadi suatu tonggak apabila produksi emas dari Freeport di Gresik dan di Aman di Nusa Tenggara Barat akan makin banyak. Dan kemudian kita akan menunggu juga dari Sumbawa Timur Mining yang mungkin cadangannya bisa lebih besar dari Freeport yang dikelola oleh Vale dan Antam ya. Nah, ini suatu konstelasi yang sangat bagus. Tetapi di satu pihak peti yang kita dengar ini produksinya juga kurang lebih bisa sampai 120 ton per tahun. Berarti sama besarnya. Besar sekali ya. Oke. Dan ini aset nasional yang tidak membayar pajak, tidak memberikan penerimaan negara kepada kita. Nah, jadi memang permintaan emas semakin besar ya, produksi kita beranjak lebih besar lagi gitu ya. Dan kita nantinya akan mempunyai prospek yang sangat baik di sana. Namun, nah ini yang harus kita perhatikan. Industri kita diminta sebenarnya investasi di sektor hilir. Tadi kita sudah sebut bahwa, tadi disebut oleh Pak Rizwan, bahwa ada industri emas di hulu yang kemudian belum terintegrasi sampai ke hilir betul. Ya. Dan yang kedua, memperkuat efisiensi dan integrasi rantai pasok. Ya, ini juga menjadi penting. Yang ketiga, penerapan good corporate governance dan ESG, environmental social governance sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang dari perusahaan-perusahaan emas di Indonesia. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah dalam hal ini kita mengharapkan adanya satu konsistensi kebijakan hilirisasi emas. Ya, jangan berubah-ubah, yang mendukung bagaimana penambangan sampai dengan hilirisasi sampai dengan industrialisasi itu bisa terlaksana. Yang kedua, misalnya biaya keluar jangan sebagai suatu kebijakan yang tetap, tapi kebijakan transisi yang akan nanti digabung dengan kebijakan-kebijakan lain yang terintegrasi. Misalnya ada insentif investasi, ada kepastian hukum, ada penguatan infrastruktur untuk di industri emas, ya. Dan semua ini kita harapkan bisa berjalan dan rencana pemerintah mengantisipasi kebutuhan emas itu bisa terpenuhi. Saya berikan gambaran, ya. Jadi kebutuhan di Indonesia ini, di dunia itu produksinya secara total 3.150 metrik ton. Ya. Kebutuhannya atau konsumsinya 4.700. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau pemerintah dan industri pertambangan emas berhasil mengembangkan industri ini secara berkelanjutan, ini merupakan sumber pendapatan dan juga sumber ketahanan nasional bagi Indonesia.
Saya mau tahu Pak pandangan Prof. Irwandi, kenapa industri hilirisasi ini masih belum sejalan sesuai dengan keinginannya? Apa sebenarnya kendalanya selain dari regulasi tadi yang masih belum pasti? Lalu saya juga ingin dapat pandangan dari Prof. Irwandi, kenapa BEA ini harus sifatnya tidak mengikat atau tidak pasti gitu? Harusnya itu sifatnya transisi aja. Apa yang menyebabkan ini harusnya tidak bersifat fix gitu menurut Prof? Ya karena sebenarnya bea keluar ini mempunyai efek ya, efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Kalau efek jangka pendek ini pasti akan mengurangi margin dari perusahaan ya, efek jangka pendeknya, dan kita berusaha bagaimana supaya industri ini ikut mendukung sebenarnya industri emas nasional. Tetapi efek jangka panjangnya yang harus kita pikirkan. Ya, jadi harus yang seperti yang saya sebut tadi, ke, jadi kebijakan itu tidak berdiri sendiri biar keluar, tetapi ada masalah kepastian hukum, ada masalah dukungan pemerintah kepada industri emas dan sebagainya. Ini harus terintegrasi. Jadi nggak bisa dia berdiri sendiri sebagai hanya dilihat dari penerimaan negara, tapi harus dilihat secara terintegrasi untuk industri emas. Oke, jangan hanya dilihat untuk kepentingan penerimaan negara saja. Ya. Betul, saya coba akan konfirmasi hal ini ke Ibu Pande dari meja 2, Ibu Pande. Ibu, apa kabar Ibu? Terima kasih Ibu atas waktunya. Nah, gimana Ibu menanggapi hal ini? Bea keluar ini sudah ditetapkan dari 23 Desember 2025. Memang dilihat bisa meningkatkan pendapatan negara, tetapi tadi Prof. Irwandi menilai bahwa harusnya ada pertimbangan-pertimbangan lain dan ini jangan bersifat fix. Apalagi sekarang harganya sudah 5.500, artinya bea 15% itu udah pasti akan ditekankan, gak lagi akan mungkin di bawah 15%. Saya ingin pandangan dari Bu Pande, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Sefinas ya. Tadi sudah disampaikan latar belakang perekonomian dan kebutuhan mengenai dukungan untuk hilirisasi. Prof. Irwandi tadi juga menyampaikan bea keluar ini salah satu kebijakan yang bisa mendukung hilirisasi. Tentunya kenapa mungkin pertama kali kita bertanya dulu, artinya mengulas kembali kenapa bea keluar atas emas ini diperkenalkan di tahun 2025 akhir dalam konteks mendukung hilirisasi ini. Kita lihat bahwa tadi sudah disampaikan ada nih fenomena peningkatan demand terhadap emas yang kemudian dicerminkan dengan harganya emas ini di global itu bahkan sudah mencapai tren all time high. Tadi disampaikan hari ini bahkan itu sampai 5.500 US dollar per troy ounce, itu sangat tinggi gitu ya. Dan ini tentunya sedikit banyak memberikan temptation bagi pihak-pihak yang mungkin punya keinginan untuk spekulasi atau mungkin memerlukan aset ini sebagai safe haven dan kemudian memicu ekspor atas produk emas. Nah, tapi di lain pihak sebetulnya Indonesia ini tadi sudah disampaikan punya keunggulan dari sisi perhiasan tadi ya. Kita banyak punya keunggulan untuk bikin perhiasan emas. Nah, dan statistiknya itu sebetulnya kalau kita lihat emas ini ekspornya dalam 4 tahun terakhir itu trennya positif sekali meningkat. Artinya apa? Emas, perhiasan emas Indonesia itu kualitasnya disukai oleh global, oleh dunia. Nah, tercermin bahwa ini salah satu daya saing Indonesia untuk bisa dapat market share di luar, di global, itu salah satunya itu dari perhiasan emas. Nah, artinya apa? Urgent sekali nih kita perhatikan kondisi perkembangan emas, ekosistem emas sampai dia bisa menunjang nilai tambah akhir ini dengan sebaik-baiknya. Nah, apalagi kemudian ternyata melalui Undang-Undang P2SK yang
diterbitkan di tahun 2023, ada plus juga dengan ketentuan yang diterbitkan oleh OJK, kita punya kebutuhan untuk menunjang perkembangan ekosistem Bank Bullion. Nah, Bank Bullion ini punya banyak fungsi. Di antaranya untuk meningkatkan peran simpan, kemudian pembiayaan, kemudian perdagangan emasnya, kemudian juga untuk mungkin pegadaiannya kan gitu. Nah, semua ini tentunya digunakan untuk menambah sumber akses keuangan bagi masyarakat di Indonesia yang ujungnya nanti bisa meningkatkan harapannya real sektor di Indonesia. Karena kalau sudah banyak akses keuangannya meningkat atau bertambah, tentunya sektor-sektor real yang membutuhkan pendanaan atau pembiayaan ini semakin punya ruang alternatif untuk membiayai aktivitas ekonominya. Nah, harapannya ini nanti juga akan menumbuhkan perekonomian dengan baik, GDP kita terdongkrak gitu. Nah, oleh karena itu ini penting sekali nih menjaga ketersediaan suplai emas. Ya. Kenapa? Ya karena tadi digunakan untuk bisa menunjang perhiasan emas kita, industri kita bisa berjalan, tenaga kerja bisa diserap dengan optimal, dan termasuk juga diantaranya itu adalah dalam rantai yang ekosistem Bank Bullion tadi melalui itu. Nah, oke, jadi ketersediaan suplainya itu tentunya tidak hanya kita lihat dari yang ketersediaan emas jadinya gitu ya, tapi dari hulu. Karena begitu produk mentahnya atau setengah jadinya itu bisa diolah di Indonesia, maka penciptaan nilai tambah itu akan semakin optimal. Kita olah tentunya pakai tenaga kerja dari Indonesia. Kita olah tentunya kita pakai tambahan material lainnya di luar emas gitu ya. Yang nantinya bisa digunakan untuk menambah penghasilan bagi pelaku usaha lainnya itu di Indonesia. Artinya apa? Ya ini penting sekali buat pengolahannya itu didorong terjadi di Indonesia. Nah, karena itu diperkenalkan kebijakan yang bisa membuat behavior, harapannya ya, mendorong behavior dari pemilik emas dari sisi hulu maupun tengah untuk bisa menambah suplainya untuk dikelola di dalam negeri, diolah sampai akhirnya bisa menghasilkan produk akhir. Ya, nah oleh karena itu kebijakan apa nih? Sebetulnya kombinasinya banyak gitu, kombinasi kebijakannya banyak. Dukungan pemerintah mulai dari mendirikan investasi untuk mendorong terjadinya hilirisasi itu dari sisi perizinan dan kemudian juga insentif perpajakannya itu sudah diperkenalkan. Tapi apalagi nih yang bisa digunakan untuk bantu lebih jauh lagi? Ya salah satunya itu tadi bea keluar. Bea keluar yang dikenakan atas ekspor emas. Tapi ini juga ekspor emasnya enggak semua ekspor emas gitu. Yang diperkenalkan atau imposement dari BK-nya ini terutama adalah untuk produk-produk hulu yang mentah gitu ya, setengah jadi yang nantinya bisa diolah lagi di dalam negeri. Misalnya apa? Di dalam PMK 80 tahun 2025 yang diperkenalkan di akhir tahun 2025, ini contohnya adalah granul, dore, kemudian kasbar, atau minted bar. Itu produk-produk yang belum jadi perhiasan gitu. Dan kita juga butuh yang namanya emas batangan
untuk nanti mendukung ekosistem Bank Bulion, kan itu. Nah, jadi ini ibaratnya satu lempar satu batu untuk bisa tepuk-tepuk semua lininya setelahnya gitu ya. Jadi nggak cuma 2 burung tapi banyak burung gitu. Nah, ini yang kemudian diharapkan dengan adanya pengenalan bea keluar atas emas gitu. Berarti sebenarnya bisa disimpulkan bea keluar ini hanya dikenakan untuk produk-produk hulu dan setengah jadi agar menjaga produksinya bisa tetap ada di dalam negeri. Betul. Agar produk hilirnya ini tetap ada di dalam negeri. Seberapa besar target yang ingin didapatkan dari bea keluar ini, Ibu? Penerimaan. Betul. Ya, tapi ini dulu tadi yang seperti saya sampaikan bahwa sebetulnya kebijakan fiskal, instrumen fiskal itu tujuan utamanya adalah mendorong supaya aktivitas ekonomi itu bisa terjadi gitu. Jadi ya ikutannya, bonusnya itu adalah penerimaan gitu. Makanya kemudian apakah memang penerimaan yang dilihat utamanya? Ya tentunya itu di belakangnya gitu ya. Kita kalau mau lihat ke depan tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi. Bea keluar emas itu dikenakan terhadap tergantung ya nanti penerimaannya pada berapa volume ekspornya kan itu. Berapa kemudian harga emasnya di global karena di dalam PMK 80 tahun 2025 itu kita kenakan bea keluar emas itu untuk produk-produk yang tadi disampaikan hulu dan setengah jadi secara progresif tergantung pada berapa tingkat harga emas global. Kalau dia di atas 2.800 US dollar minimal, nah itu per troy ounce ya, nah itu baru dikenakan bea keluar. Nah tetapi kalau memang lebih dari 3.200 US dollar per troy ounce, tarifnya beda lagi. Yang di 2.800 USD per troy ounce itu tarif BK-nya antara 7,5% sampai 12,5%. Sementara untuk yang harga lebih tinggi lagi itu adalah tarifnya sekitar 10% sampai dengan 15%. Nah, berapa itu kira-kira? Plus satu lagi yang perlu dipertimbangkan adalah gini, karena waktu kita ekspor selain volume, selain tarif, ekspornya kan pakai mata uangnya biasanya US atau mungkin mata uang asing gitu ya. Nah tentunya nanti konversinya dalam kursnya itu berapa dirupiahkannya. Baru kemudian kita bicara berapa dapatnya dalam rupiah kan gitu ya. Tuh, jadi kalau kita bicara berapa penerimaannya ya itu tergantung itu. Tapi kan kita masih bicara di awal tahun sampai akhir tahun nanti kira-kira berapa, masih panjang nih perjalanan. Cuma kalau kita lihat dari beberapa tren di beberapa tahun terakhir ya diperkirakan sekitar paling tidak 3T itu mungkin bisa didapatkan. Tapi sekali lagi itu tadi banyak Bukan faktor yang ya utama, yang bukan mempengaruhi yang utama. ya Ya, gitu. betul. Yang pertama itu bukan yang utama, kita coba dorong ekonominya jalan gitu ya. Tapi kemudian juga untuk menentukan berapa rupiah dapatnya itu banyak faktor tadi yang mempengaruhi, terutama kurs gitu ya. Ya, baik, kalau gitu terima kasih Bu Pande, kami dapat mengerti sekali. Dan kini saya mau tahu pandangan dari pengusaha, Pak Handi Sutanto. Dari semua yang sudah dijabarkan Pak, pastikan Bapak melihat juga sekarang lonjakan permintaan, lonjakan harga. Bagaimana perusahaan melihat fenomena lonjakan harga emas saat ini dan meskipun terlihat seperti pasti banyak benefitnya untuk perusahaan dengan adanya lonjakan harga, lonjakan demand, tapi pasti di sisi lain juga pasti menemukan tantangan. Nah kami ingin tahu pandangan dari perusahaan ataupun pengusaha seperti apa, silakan Pak Handi. Baik, terima kasih Mbak Safinas atas pertanyaannya. Bu Oka, saya salah satu burung yang tadi kena dari kebijakan itu, tapi kenanya positif.
Jadi dari biaya keluar tersebut memang kami di PT Aneka Tambang tentu kami selalu mengupayakan sumber-sumber sourcing kami dari domestik. Jadi kami ingin emas yang kami jual itu berasal dari tubuh bumi di Indonesia, kita murnikan di Indonesia, dan kita persembahkan untuk rakyat Indonesia. Memang semenjak ada PMK 80 2025, jalan kami jadi sedikit lebih cepat, Bu. Karena otomatis secara keekonomian memang dari sisi pemain hulu, penambang, itu lebih tidak menarik kalau mengekspor. Nah, kemudian di sisi kami sebagai produsen emas dan mempersembahkan masyarakat, tadi Mbak Safina sudah sempat mention, apakah semuanya all about gold itu glory? Gak juga berarti ya? Enggak juga. Karena animo masyarakat begitu tinggi, demand itu naik begitu cepat, tetapi kalau supply itu tidak bisa naik secepat dari permintaannya. Permintaan, betul. Nah itulah yang menciptakan banyak kami tahu kekecewaan, masukan dari masyarakat kepada kami, dan kami menyikapinya itu tanda cinta masyarakat, tanda kepercayaan masyarakat terhadap brand kami, brand emas kebanggaan Indonesia, Mas Antam. Karena kami yang pertama, dan kami sudah sejak embrionya sudah hampir 100 tahun sebenarnya di Indonesia, dari dulu tahun 1930-an. Nah namun dari banyak masukan masyarakat, banyak komplainan masyarakat, kalau Bapak Ibu lihat di sosial media, itu pasti banyak berseliweran komen-komen tentang kekecewaan. Susah dapat barang, ada orang dalam, ada begini, ada begitu, pasti begitu semua. Tapi kami coba sikapi itu bentuk kecintaan masyarakat, yaitu tantangan kami perlu sikapi. Nah maka itu sebagai contoh Mbak Safinas, traffic yang terjadi paling tidak sebulan terakhir deh, nggak usah jauh-jauh. Secara website, secara antrian, itu bisa sampai 100 kali lipat daripada biasanya. Dan kami membentuk sistem antrian di mana sebelumnya animo masyarakat yang begitu tinggi, itu menciptakan banyak ekonomi sampingan baru, usaha baru, yaitu just tip. Calo lah bahasa ini ya, jasa titip. Jadi ketika dulu kami belum tetapkan sistem antrian online, jadi orang itu kadang pakai jasa titip, antri banyak, dan itu menyebabkan keresahan. Tidak nyaman mengantrinya, mengular, menimbulkan konflik dan segala macam. Maka kami tata, kami pakai sistem online. Sehingga masyarakat bisa datang seperti kita mengurus perpanjangan paspor, ada slot waktunya sehingga itu lebih teratur. Cuman masyarakat tetap mengeluh, ini jarang dapat kami, ini pasti Terkesan dijatahkan jadinya, dijatahkan. betul. Nah yang terjadi adalah kami berusaha menjalankan misi kami sebagai BUMN yang tidak hanya mencetak profit, tapi juga bisa melayani sepenuh hati, memastikan barang yang kami distribusikan itu teralokasi dengan adil dan merata. Memang demand yang luar biasa sehingga ini yang nggak bisa ngejar Mbak Safinas. Sebagai gambaran, hanya 0,8 sampai 1,5% dari user yang login ke website atau antri online itu yang akhirnya berhasil dengan mendapatkan barang. Jadi sangat-sangat berat. Nah tugas kami di Antam, kami melihat animo masyarakat, tentu kami ingin mempersembahkan emas itu kepada masyarakat Indonesia. Makanya tugas kami mencari, mengamankan bahan baku. Memastikan hilirisasi atas cita Pak Presiden, itu juga kami jalankan. Kebijakan biaya keluar mempermudah jalan kami menuju ke sana. Karena akhirnya semua diproduksi dalam negeri. Betul. Itu yang diinginkan oleh Antam juga. Betul. Ya. Dan kami memang, teman kami satu keluarga Freeport, full support dalam hilirisasi ini. Dan kami juga sedang menjajaki sama pertambangan-pertambangan lain, Aman, Merdeka, itu kami sudah jajaki. Dan tentunya pertambangan-pertambangan lainnya. Karena ketika ke Antam, mereka juga ikut berkontribusi untuk hilirisasi. Dan karena emas Antam itu emas daripada BUMN, daripada negara. Dan kami juga memang tidak bisa sembarang mendapatkan sumber bahan baku, Mbak Safinas. Karena kami punya tanggung jawab sebagai LBMA. LBMA itu artinya kami perlu mempertanggungjawabkan ketelusuran, trackability daripada sumber bahan baku yang kami gunakan. Makanya itulah menyebabkan kami belum bisa terlalu gesit, kami akui, untuk main ke scrap, sisa perhiasan, lalu ke sumber-sumber lain yang tidak bisa ditelusuri, legalitas sumbernya. Itulah yang kami jaga. Ibaratnya LBMA itu emas berakhlak. Jadi Bapak Ibu tidak hanya emasnya kadarnya murni kami pastikan, tapi tenang memegangnya. Bebas dari terorisme, pencucian uang, collusion, child labor, and so on and so forth.
Nah, tadi saya menyinggung sedikit yang dari table sebelumnya narasumber yang mengatakan kenapa emas Indonesia laku. Sebagai contoh Antam, standar dunia LBMA itu adalah 99,5%. Tapi Antam kita mempersembahkan suatu produk yang nilainya 99,99%. So it's above the LBMA standard. Nah itulah yang kami coba sampaikan ke masyarakat. Dan memang saya bilang sama tim saya kita perlu lebih giat mengedukasi masyarakat juga. Karena begini Mbak Safinas, balik lagi sebagai BUMN, it's not only about making money, tapi juga mengedukasi. Hari ini kami tahu sudah berapa bulan berjalan, price list dari Antam ketika sampai ke pasar sekunder itu bisa above 10% sampai 30%. Setengah tahun lalu, semester 2 tahun lalu itu bisa sampai 30%. Nah tapi sering bahan baku dalam negeri kami mulai stabil kembali, kita ramping up, di Januari ini kurang lebih 10%, sudah turun dari 30%. Tapi poin saya begini kepada masyarakat, kita memang di sentimen emas yang naik terus ini pastilah ada godaan untuk FOMO, takut ketinggalan. Akhirnya membelilah di harga premium 10% yang basically this means nothing. Karena saat membeli ini memperbesar gap untuk balik modal investasi toh. Nah itu yang saya himbau kepada masyarakat. Sebagai BUMN it's not only about making sales, tapi juga mengedukasi masyarakat kalau bisa janganlah sabar menunggu karena kalau misalnya 10% ini kecuali mau mainnya jangka panjang ya oke. Tapi kalau spekulan is very dangerous. Kami menghimbau lebih baik memang memperhatikan keterkaitan terhadap harga dunia karena yang Antam jual selalu harganya basis harga dunia. Dan saya mau meluruskan kita juga tidak pernah stocking barang, apalagi ada permainan orang dalam, kami saya rasa jauh dari situ. Tapi itu yang kami ingin sampaikan. So it's a blessing, not so much. Maksud saya secara profil, yes animo tinggi, tetapi saya menghimbau masyarakat juga berhati-hati, benar-benar berhitung pas berinvestasi, apakah ini jangka pendek, jangka panjang, spekulan, tergantung. It's your choice, tapi perlu ditimbang resikonya. Nah buat Antam, it's a gift dan it's a honor untuk men-serve masyarakat Indonesia. Mohon bersabar, kami terus berbenah diri untuk memastikan pemerataan dalam distribusi barang. Ya, ya. Demikian Mbak. Mungkin boleh dikasih gambaran Pak Handi, sekarang perbandingan produk yang ada dengan permintaan 1 banding berapa berarti Pak? Well mungkin 1 banding 10, 1 banding terlalu kecil? saya rasa kita saat ini baru take off lebih baik dari tahun lalu, tapi per Januari saya rasa kita baru sekitar 40-50% bisa memenuhi permintaan masyarakat. Oke. In general ya Mbak, in general situation. Jadi sebelum ada gold rush, itu mungkin saat ini 40-50%. Oke. Tapi di tengah kondisi saat ini, mungkin hari ini baru sekitar 30% dari yang bisa masyarakat minta. Saya punya data statistik yang saya bisa share sedikit. Sebagai contoh kita ambil case 29 Januari. Pada rentang pukul 6 pagi sampai 11.30, user yang hit web antrian adalah 3,6 juta user. Oke. 3,6 juta. 50% ya bot. Oh. 50% bot. So that's why we are working hard untuk kayak gini, kemarin Just Tip ke online ada bot. Kita pakai semacam antivirusnya untuk melawan bot. So dari 3,6 juta sisa 1,8 juta yang kita bisa duga user beneran. Nah dari angka 1,8 juta yang bisa kemudian login dan bisa mendapatkan barang kurang lebih adalah 1.000. 1.000 dari 1,8 juta. Wow. Nah sekarang kita berhitung, andai 1,8 juta tersebut beli 1 gram saja, artinya 1,8 ton. Iya, iya. Segitu membludaknya, padahal dalam hari normal, sehari itu mungkin sekitar 200 sampai 250 kilo. Nah disitulah letak FOMO-nya masyarakat terlihat, maka kami menghimbau agar berhati-hati. Gitu, Mbak. Ya, ya, baik kalau gitu kita udah dapat gambaran ini permintaannya semembludak apa di Antam. Boleh dong berikan tepuk tangan dulu. Saya ingin ke Freeport sekarang ini sebagai yang juga tadi sudah disebut gitu kan Pak Hari. Pak Hari, apa kabarnya Pak Hari? Sehat Pak Hari? Terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Hari, kita tahu Antam itu juga yang mengambil output dari Freeport juga gitu. Tapi kan kemarin Freeport sempat ada terkendala, ada kendala lah artinya. Nah artinya kita ingin tahu dulu Pak, sejauh ini sekarang sudah sejauh mana update perkembangan dari kendala tersebut? Apakah sudah beroperasi 100%? Dan bagaimana Anda melihat sekarang permintaan
yang cukup tinggi, tetapi ya produksi kita masih belum bisa memenuhi hal ini. Dan bagaimana Freeport menyikapi hal ini? Silahkan Pak Hari. Terima kasih. Eh, Sebelum kejadian longsor yang tadi disebutkan, memang itu terjadi di bulan September lalu. Kita mengoperasikan, Freeport Indonesia mengoperasikan 3 tambang bawah tanah. Tambang GBC, Grasberg Block Caving, Deep MLZ, dan juga tambang Bigosan. Longsor terjadi di tambang GBC. Nah, saat ini tambang GBC masih dalam proses pemulihan. Jadi belum beroperasi dari tambang itu. Saat ini kita hanya mengandalkan 2 tambang yang disebutkan belakangan, di mana tambang itu keduanya tidak terdampak oleh insiden longsoran material basah. Dari 2 tambang ini kapasitasnya adalah 30% dari total produksi kita. 2 tambang 30%. 30%. Jadi kita jauh dari kapasitas normal. Nah, dari apa yang sudah kita koordinasikan, kita konsultasikan ke pemerintah, saat ini kita masih di tahap 30% tersebut, tapi dengan mitigasi yang dilakukan, kita sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah, tim pakar, tim independen untuk mitigasi pemulihan tambang GBC ini. Insya Allah nanti di akhir Q1 2026, seperti yang sudah direstui pemerintah juga, kita akan secara parsial mulai mengoperasikan sebagian dari tambang GBC ini. Sehingga diharapkan nanti dengan mulai akhir Q1 2026 sampai ke akhir Desember 2026 kita harapkan nanti produksi sudah mulai naik, tapi tetap belum bisa mencapai 100% dari kapasitas normal. Mungkin begitu. Oke, nah Bapak sendiri melihat nih, perusahaan sendiri melihat dengan adanya lonjakan harga, artinya ada lonjakan permintaan, tapi di satu sisi perusahaan juga masih belum fully operated gitu. Gimana perusahaan akhirnya menyikapinya Pak? Bagaimana nantinya untuk mengejar ketertinggalan ini? Atau ya kita akan berproses as it is gitu? Tambang itu kan gifted. Jadi apa yang kita ambil itu memang apa yang sudah disediakan oleh alam, dan planning kita terpaksa pasti mundur. Nah, dari apa yang sudah kita kerjakan sekarang, at least kalau kita bicara tingkat produksi emas, kalau tahun 2025 lalu kita berhasil produksi 33 ton emas, di mana 16 ton diantaranya itu adalah berupa emas batangan. Karena 2025 kita masih kombinasi antara konsentrat dan emas batangan. Nah, tahun 2026 ini kita expect dengan rencana proyeksi ramp up tambang GBC tadi, kita bisa produksi sekitar yang kita jual ke domestik, kita prioritas ke domestik, dan kita sangat mendukung untuk ini bisa diserap oleh domestik, itu semuanya sekitar 26 ton. Jadi kalau dibandingkan kapasitas normal yang sekitar 50-60 ton, average mungkin 40 ton, ya kita masih sedikit di atas separuh dari kapasitas normal. Tapi kita harapkan nanti dengan kuncinya adalah mitigasi recovery dari tambang GBC itu tadi. Kita harapkan nanti di tahun 2027, 2028, 2029 kita akan kembali untuk emas berada di kisaran pemasaran atau produksi sekitar 40 ton per tahun. Dan kami juga tahu bahwa Freeport dan Antam ini juga sudah menandatangani perjanjian ya Pak ya, jual beli sebanyak 30 ton. Nah bagaimana update-nya terkait hal ini, dan di sisi lain kapasitas pabrik emas Freeport bisa mencapai 50-60 per tahun. 50-60 ton per tahun. Masih berpotensi dijual ke dalam negeri atau sebagian sekarang sudah mulai diekspor Pak? Untuk 2026 ya 26 ton ini kita optimis semuanya pasti dapat bisa diserap oleh domestik. Oke, terserap dalam negeri. Untuk kedepannya juga kerjasama dengan Antam itu sampai dengan 30 ton dan kita bisa supply apabila ada kebutuhan lain, dan saya pikir juga kebutuhan domestik yang lain mungkin akan muncul. Apalagi dengan biaya keluar tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Oka, saya pikir itu menjadi insentif untuk emas ini berada di dalam negeri. Mungkin yang kami harapkan dari industri adalah bahwa dengan adanya permintaan yang lebih tinggi dari dalam negeri, ini akan tetap bisa menjaga
competitiveness untuk, ini kan B2B, penjualan dalam negeri antara Freeport, Antam atau dengan lainnya, itu kita harapkan tetap kondusif secara competitiveness untuk term and condition penjualan emas ini. Baik, kalau gitu terima kasih dari Freeport Indonesia, terima kasih. Saya ingin kembali lagi ke Pak Rizwan. Pak Rizwan, kalau misalkan kita berbicara hilirisasi, biasanya konotasinya tuh pasti ke batubara, nikel. Nah, kami ingin tahu kalau fokusnya pemerintah sendiri untuk menarik investasi, menanamkan modalnya di sektor emas ini seperti apa? Silakan. Jadi memang untuk hilirisasi di komoditas emas ini, jadi pemerintah memberikan semacam karpet merah bagi investor yang mau masuk di sektor ini. Jadi beberapa strategi yang digunakan antara lain insentif pajak dalam hal ini positif, dan disinsentif ekspor, semacam memaksa kepada industri untuk memastikan industri pengolahan bisa berkembang di dalam negeri. Nah, untuk rincian insentif itu yang diberikan atau ditawarkan antara lain insentif fiskal seperti tax holiday, pengurangan pajak penghasilan bagi investor yang membangun smelter, pemurnian emas yang nilainya cukup besar, biasanya di atas 500 miliar. Lalu ada tax allowance juga, pengurangan penghasilan neto sebesar 30% selama 6 tahun untuk yang di luar tax holiday, tapi tetap masuk ke dalam kategori industri pionir. Lalu ada juga insentif lainnya, seperti pembebasan PPN transaksi emas berdasarkan PMK 52 tahun 2025, transaksi emas batangan ini maupun perhiasan tertentu mendapatkan fasilitas pajak jika dilakukan melalui ekosistem bullion bank untuk menurunkan biaya modal perhiasan. Lalu untuk smelter juga kami memberikan pembebasan biaya masuk untuk mesin. Dalam hal ini pembangunan pabrik smelter mendapatkan fasilitas master lease, pembebasan biaya masuk impor mesin, bahan baku, peralatan untuk keperluan pembangunan industri tersebut. Lalu untuk yang non fiskalnya kepada investor, kami juga memberikan perizinan melalui OSS (Online Single Submission) berbasis risiko yang lebih cepat dan transparan sesuai dengan PP 28/2025, lalu layanan end-to-end, pendampingan khusus dari Satgas BKPM untuk investor-investor baik yang memiliki kendala di sisi lahan, di regulasi maupun perizinan di daerah. Lalu juga kami juga mendukung penyediaan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang memang sudah dilengkapi infrastruktur listrik, gas untuk smelter tersebut. Jadi ini memang waktu yang atau momentum yang cukup pas bagi investor untuk masuk ke Indonesia, karena pemerintah sangat mendukung hilirisasi di sektor komoditas emas ini melalui insentif pajak tadi, dan juga untuk memastikan bahwa bahan baku itu yang tadi emas dari tambang bisa disediakan untuk industri tersebut melalui mekanisme-mekanisme tadi yang seperti bea keluar dan insentif terkait lainnya. Sejauh ini bagaimana respon investor Pak melihat semua kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan? Apakah masih ada yang merasa harus ada yang dievaluasi kembali atau seperti apa Pak? Ya memang investor masih dalam posisi wait and see, melihat bagaimana situasinya yang saat ini di pasar Indonesia. Jadi mereka masih minat masih ada, tapi mungkin masih pada posisi wait and see. Dalam posisi wait and see. Saya ingin ke Prof. Irwandi. Prof. Irwandi, setelah kita dengarkan dari pemerintah, dari BKPM, cara menarik investornya, lalu apa maksud di balik BEA ini, lalu bagaimana perusahaan-perusahaan ini menyikapi hal ini. Kalau Prof sendiri melihatnya, apakah ekosistem yang terjalin di Indonesia, baik dari bagaimana perusahaan berjalan, bagaimana ketersediaan produk, lalu bagaimana pemerintah maksud saya mengeluarkan kebijakan dan insentif, ini sudah baik semuanya Pak, ekosistem kita. Bagaimana Anda melihat ekosistem emas ini Pak? Kalau berbicara mengenai prospek emas itu tentunya masih menantang dan makin baik ya. Terutama kita punya cadangan yang nomor 4 di dunia, dan tentunya pemerintah tentunya harus memberikan dukungan dari segi kebijakan dan regulasi. Nah, namun demikian saya ingin naik dulu ke masalah makro, yaitu masalah bagaimana industri emas ini baik oleh industri maupun oleh negara mendukung
ketahanan nasional sesuai dengan yang ada di tema pada hari ini. Diizinkan ya Bu? Boleh. Ya, jadi pertama, untuk sebuah perekonomian yang terbuka seperti Indonesia, dengan tingkat ketergantungan impor dan ekspor yang tinggi, dan hutang luar negeri yang tidak kecil, tingkat cadangan instrumen pembayaran internasional sangatlah penting. Ya. Yang kedua, kita sangat terbiasa memonitor tingkat cadangan devisa kita yang didominasi oleh US dollar, ya, sebagai indikator ketahanan energi. Yang ketiga, dengan laju dedolarisasi saat ini dan mulai pudarnya kepercayaan terhadap sistem finansial global berbasis US dollar, sehingga sebagai reserve currency, ya, karena sistem tersebut nyata telah dijadikan senjata dalam sistem geopolitik. Yang keempat, laju pembelian emas, khususnya bullion, ya, bullion yang bisa diperdagangkan oleh hampir semua bank sentral di dunia kecuali Indonesia, ya, yang kita lihat di sini dipicu oleh hal-hal yang saya sebutkan di poin-poin sebelumnya. Jadi ini betul-betul lajunya tingkat pembelian oleh bank sentral itu luar biasa. Nah, kemudian kita mempunyai cadangan yang signifikan untuk menopang dari sisi aset neraca perekonomian nasional. Nah, kalaupun exploration campaign yang masif memerlukan waktu dan biaya yang panjang, ya, tapi kita bisa memulai dengan lebih cermat dalam mengelola dan menjaga produksi emas nasional. Ya, jadi kita kembali ke pertanyaan Ibu itu, bagaimana sebenarnya supaya kita ini kuat di dalam peremasan dunia. Ya, agar bisa terus berkelanjutan juga Pak, agar bisa ya, sustain. dan berkelanjutan. Yang pertama, perbesar cadangan emas kita di Bank Indonesia. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, kita harus melakukan reserve preservation terhadap cadangan kita. Maksudnya bahwa apa yang sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan nasional maupun BUMN yang tercatat secara resmi, itu juga harus mengembangkan reserve yang dikelola secara tidak resmi, yang sangat merugikan negara. Nah, kalau misalnya ini kita bisa satu padukan dan di dalam satu sistem yang dirancang oleh pemerintah, katakanlah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian, maka ini akan menaikkan secara berganda kekuatan emas Indonesia. Nah, yang kemudian inilah yang harus kita perhatikan secara serius, ya. Kedua, penerapan GMP dan good mining practice dan environmental social governance, ya, yang tentunya untuk menunjang masa depan industri emas di Indonesia. Dan kemudian ada dua catatan yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, kebijakan tentunya untuk menunjang produksi yang disebut tadi, ya. Pertama, kebijakan pertambangan harus terintegrasi dengan geoeconomic dan foreign policy strategi. Ini paling penting. Karena pertambangan tidak lagi sekedar sektor ekonomi atau industri strategis, tapi telah berkembang menjadi instrumen geopolitical leverage. Nah, ini kita sudah lihat, yang punya satu leverage yang tinggi, itu dia akan memberikan satu manfaat kepada negara yang paling tinggi. Yang kedua, keunggulan suatu negara selain ditentukan oleh kepemilikan cadangan, ya, resource ownership, itu juga oleh kemampuan harus melalui kemampuan mengendalikan critical segment of the value chain. Ya, maksudnya di sini penguasaan teknologi, ya, pemrosesan, standar kualitas, logistik, akses pasar
untuk masuk ke industrial market power. Nah, tidak mudah ya. Saya ini sudah memberikan satu PowerPoint menunjukkan produksi dari setiap perusahaan emas di Indonesia. Apa yang terjadi? BUMN kita dalam hal ini Antam itu paling kecil produksinya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan nasional emas yang lainnya. Nah, ini harus dipicu kembali. Dengan reserve preservation kita bisa menaikkan bagaimana fungsi dan kemajuan dari BUMN kita. Nah, bersama-sama dengan perusahaan swasta nasional. Dan ini yang menjadi poin-poin krusial yang harus kita perhatikan dari sekarang. Saya kira sementara itu untuk mendukung tadi pertanyaan bagaimana produksi kita dan sebagainya. Ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Irwandi. Nah, di sini juga sebenarnya sudah hadir Bapak Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pak Ferry? Ah iya, baik Pak Ferry, baik. Pak Ferry, tadi sempat disinggung sedikit oleh Prof. Irawan terkait BUMN kita, dan kita kan sekarang lagi membahas tentang overall emas. Bagaimana Anda mendengar, menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Irawan tadi dan overall dari diskusi kita hari ini, silakan. Baik, makasih. Tadi banyak hal yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Irwandi, Pak Rismawan, Pak Handi, Bu Oka gitu ya, serta teman-teman yang lain. Nah, kami kebetulan di kantor Menko itu mengawal beberapa program pemerintah gitu ya Mbak Asaf ya. Saya mungkin mau masuk dulu ke tadi yang di awal Mbak Asaf sampaikan mengenai yang 8% gitu ya. Nah, ini juga salah satu yang kita kawal. Nah, ini ada beberapa kebijakan gitu ya yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengawal yang 8% tadi. Tadi tentu yang hilirisasi gitu ya. Jadi juga beberapa disampaikan. Nah, hilirisasi ini kalau dalam konkret secara angka itu mendorong pertumbuhan di subsektor relatednya itu double digit Mbak. Jadi kalau nasional itu sekitar 5%, related untuk yang subsektor industri yang terkait dengan hilirisasi itu udah double digit ya. Ini yang satu hal yang kita pakai untuk mendorong yang 8% tadi. Yang kedua di samping yang subsektor industrinya itu sektor jasa. Dalam hal ini tentu dalam konteks bullion adalah bullionnya gitu ya. Jadi ini adalah yang kita harapkan juga memberikan kontribusi tambahan terhadap pencapaian target 8% tadi. Nah, gimana caranya gitu? Nah, satu hal yang menarik dari Bank Bullion adalah dia mirip atau mungkin juga karena memang dia lembaga jasa keuangan, dia fungsi seperti intermediary gitu ya. Ini bukan konsumen akhir tapi teman-teman di Bullion ini yang tadi menyerap dari masyarakat, menyerap dari hulu, kemudian dia bisa putar lagi, kemudian disalurkan ke sektor produktif ya. Ini yang kita harapkan juga memberikan tambahan kontribusi terhadap pencapaian target 8% tadi gitu ya. Ini yang kita coba dorong di 2025. Sejak Undang-Undang P2C diterbitkan, selama 2025 itu yang kita lakukan adalah menempatkan atau seperti rumah baru gitu ya, yang kita lakukan pertama itu adalah fondasinya gitu ya. Nah fondasi itu yang kita perkuat, jadi setelah Undang-Undang P2SK itu terbit, maka berikutnya yang kita kawal adalah turunan dari Undang-Undang P2SK, yaitu dalam bentuk peraturan OJK gitu ya. Karena di Undang-Undang P2SK itu hanya global ya, kegiatan usaha bulan itu apa, kemudian produknya apa gitu. Ini yang kemudian perlu dibuat lebih detail, yang kemudian dituangkan di dalam bentuk peraturan OJK. Nah dari sini kemudian selanjutnya adalah setelah tempatnya Pak Hari itu menggambarkan requirement-nya apa, produknya apa saja yang harus dilengkapi dan seterusnya. Maka kemudian tahap selanjutnya adalah dalam rangka mengawal perkembangan usaha bulan adalah perizinannya. Nah dalam konteks ini masuk BUMN gitu ya. Di kita memang waktu itu mendorong 2 BUMN untuk bisa menjadi bank bulan pertama. Pertama adalah Pegadaian karena secara nature bisnisnya sudah banyak juga beririsan dengan emas. Yang kedua adalah bank yaitu WSI. Kenapa? Sama by nature teman-teman syariah itu udah lebih dekat ke bank gitu ya. Ini kemudian yang kita kawal dan alhamdulillah teman-teman OJK juga sangat responsif sehingga kemudian sampai saat ini sudah ada 2 yang mendapatkan license dari Pak Hari untuk beroperasi sebagai Bulan Bank.
yang sudah lengkap produknya adalah Pegadaian. Jadi dari 4 produk itu Pegadaian udah lengkap gitu ya. Kemudian setelah itu adalah BSI. Dari 4, 3 ya, yang belum adalah pembiayaannya. Sehingga ini kemudian yang kita optimalkan terus. Kalau dari data terakhir gitu ya, tempatnya Pak Damar, tempatnya Anton itu total akumulasi emasnya itu 150 ton emas gitu ya. Ini dari perspektif anak baru atau new kids on the block mungkin satu hal yang sangat bagus gitu ya. Karena tadi dalam waktu yang mungkin belum setahun ya Pak Damar ya, 11 bulan ya, nanti ulang tahun Pak Damar ini sama Pak Anton nanti Februari tanggal 26. Nanti kita tunggu makan-makan nih dari Pak Damar sama Pak Anton nih. Untuk itu total akumulasi emas yang ada dikelola teman-teman ini ada 156 triliun ya. Tentu ini juga butuh support dari enabler. Tadi di samping regulasi, kami juga berkoordinasi erat dengan teman-teman di keuangan, Kementerian Keuangan. Karena tadi salah satu aspek yang penting untuk memuluskan transaksi antara produsen dengan bullion bank atau kemudian antara masyarakat dengan bullion bank itu adalah aspek perpajakannya. Makanya kemudian kalau tadi disampaikan oleh Bu Oka, itu sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menerbitkan terkait fasilitas PPN. Ini yang kita pakai untuk tadi mencegah emas itu tidak terlalu banyak keluar gitu ya, hingga bisa masuk di domestik. Kemudian setelah itu kita lihat juga di dalam aspek perpajakan yang sekarang ada itu karena bank bulan ini baru itu belum mengenal tuh di dalam aspek perpajakan. Makanya kemudian ini yang coba kita komunikasiin ke teman-teman perkeuangan di tempatnya BOKA dan DJP bahwa ada lembaga baru yang namanya Bulan Bank. Meskipun namanya baru tapi fungsinya sebenarnya sama dengan bank gitu. Sehingga itu kita treatment Bulan Bank ini bukan sebagai end user tapi sebagai perantara. Itu muncul regulasi dari tempatnya BOKA yang mengatur mengenai treatment PPh pasal 22 ya, BOKA ya. Yang terakhir tadi sampaikan juga oleh BOKA dan Pak Handi adalah biaya keluar. Ini penting juga untuk tadi memastikan semua resource, semua emas yang ada di domestik itu bisa kita manfaatkan. Yang lain juga sebenarnya di samping yang cadangan tadi ya, yang produksi, yang penting juga adalah karena masyarakat kita yang sudah familiar dengan emas, di perkiraan kita melalui kajiannya McKinsey itu ada 1.800 ton emas gitu ya, yang perlu kita serap. Kalau sekarang mungkin dalam tanda kutip ada di bawah bantal gitu ya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita itu lebih suka menyimpan emas setelah beli dari Pak Handi itu ditaruh di rumah gitu ya. Makanya kemudian ini yang kita pengen, ini masuk ke sistem gitu ya. Karena once dia masuk ke Pak Damar atau ke Pak Anton, nanti ini bisa diputar lagi untuk pembiayaan ke sektor produktif. Ya. Ini yang bahayan kami step ketiga dari kontribusi emas di dalam mengawal target pertumbuhan 8%. Jadi pertama dalam aspek subsektor industri, kemudian sektor jasa, melalui jasa keuangan tentu, kemudian yang ketiga adalah dari akumulasi sumber daya yang ada di Bulan Bank ini, itu kita channelingkan sektor produktif. Makanya yang kita kawal juga sekarang adalah keterkaitan antara Bulan Bank dengan para pelaku industri perhiasan. Ya. 3 hal ini kalau kita bisa pastikan berjalan dengan baik, mudah-mudahan arahan Pak Presiden untuk 8% bisa kita capai. Ya, Mungkin itu dari saya sayangnya Mbak. saat ini masih belum terintegrasi dengan baik nih berarti Betul, ya Pak ya. betul. Oke. Karena dari tadi nama Bu Oka di mention, saya ingin mau tanggapannya Bu. Sore ini pembahasan mengenai Bullion Bank akan kita bahas di segmen berikutnya, tapi saya mau dapat secuplik dulu pandangan dari Bu Oka, silahkan. Ya, terima kasih Bu Safina. Jadi yang disampaikan tadi itu kan sudah banyak nih, artinya kita coba dukung supaya ekosistem emas ini bisa mencapai produk akhirnya, value added-nya bisa diciptakan. Nah, apa tadi yang didukung instrumennya? Banyak, disampaikan tadi oleh teman-teman BKPM, ada insentifnya, bahkan insentif perpajakannya itu diberikan dari hulu pada saat kita mau menjemput investasi itu ada. Nah, dari sisi ketersediaan tadi disampaikan juga bahwa kita perlu menjaga ketersediaan emas tidak hanya untuk diolah tapi kemudian juga untuk yang devisa.
Nah, untuk dukungan devisa ini juga PPN-nya kan tidak ada, artinya tidak dikenakan PPN. Itu dukungannya salah satunya. Nah, tapi kemudian untuk memberikan dukungan lagi terhadap tadi emas, Bank Bullion gitu ya. Di tahun 2025 kita melihat bahkan sebelum ini organisasinya itu benar-benar well established ya Pak Ferry ya. Perpajakan itu udah kita pikirin dari awal. Gimana caranya supaya mendorong Bank Bullion ini bisa jalan cepat gitu. Di tahun 2025 itu kita lihat, oh ternyata dalam sistem perpajakan kita sebelumnya ada sistem potong, pungut, PPh pada saat terjadi transaksi terkait dengan penjualan emas batangan kepada pemungut terutama. Satu tarik 1,5%, yang penjualnya tarik 0,25%. Nah ini tentunya kan menimbulkan redundancy dari sisi aktivitasnya, administrasinya, nanti uangnya juga banyak mengendap di mana-mana. Nah kita coba simplifikasi dengan peraturan di PMK 51, 52 yang diterbitkan di tahun 2025 kita benerin. Coba ini transaksi yang berkaitan dengan jual beli emas batangan ini terutama untuk mendukung transaksi bullion ini cukup satu tahap saja 0,25%. Nah itu bentuknya salah satunya. Tentunya dari sisi pengembangan berikutnya tadi sinergi Bu Sepinal yang nantinya kita perlu ke depannya. Apakah Bank Bullion ini nanti bisa betul-betul beroperasi dengan baik? Tentunya kalau dia bisa beroperasi dengan baik tadi harapannya dia bisa menjadi satu sumber pembiayaan atau financing source intermediarinya bagi para pelaku usaha real nantinya. Gitu. Ini yang nanti akan melibatkan tenaga kerja dan ujungnya tentunya GDP kita diharapkan bisa meningkat. Nah, tapi kita bicara tidak hanya dari sisi pajak-pajak yang di Bank Bullion, pemerintah itu ini selaras dengan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun pemerintah selalu memberikan tax insentifnya. Kalau kita lihat di tahun 2024 itu terakhir sampai 2025 ini diperkirakan sekitar 1,8% sampai 2% dari dukungan insentif pajak kita itu, saya bilangnya mungkin gini, kita punya pemerintah itu memberikan dukungan bagi perekonomian kita dalam bentuk salah satunya adalah insentif perpajakan yang besarnya paling tidak itu 1,8% sampai 2,1% PDB. Nah ini digunakan untuk apa? Mayoritas untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. 75% kita dukung dalam bentuk PPN yang dibebaskan untuk kesehatan, untuk pendidikan gitu ya. Kemudian untuk mendukung UMKM. Tapi sekitar 25%-nya itu untuk mendukung investasi di Indonesia. Nah salah satunya ya ini tadi terutama untuk mendukung hilirisasi kan gitu. Nah jadi ini satu complete set gitu yang digunakan tools-toolsnya oleh pemerintah untuk dorong perekonomian bisa bergerak. Tadi koordinasi tidak hanya dari sisi instrumen fiskal sebetulnya, tapi pelaksanaan di lapangannya, pengawasan dari masyarakat itu juga feedback itu penting sekali. Sehingga kanal-kanal untuk memberikan masukan bagi pemerintah ini didorong gitu. Kita punya kanal the bottlenecking dan lain-lain itu untuk salah satunya adalah untuk muara masuknya masukan-masukan tersebut. Nah mungkin itu. Gitu ya. Baik kalau gitu terima kasih. Boleh dong saya minta tepuk tangannya untuk seluruh narasumber saya yang sudah berbicara. Hari ini tidak terasa kita sudah berdiskusi 1 jam dan saya punya satu sesi lagi khusus untuk tanya jawab atau mungkin ada tamu saya yang ingin menanggapi. Saya persilahkan, adakah yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Ada? Dari sisi kanan, sisi kiri? Ada lagi?
Oke, sebelum kita tutup mungkin saya mau bertanya aja kalau gitu. Saya ingin kembali lagi ke Pak Handi. Pak Handi, satu singkat, padat dan jelas, karena kita sedang membahas Bullion Bank juga, ini sebagai teaser dari segmen kita berikutnya karena kita akan membahas Bullion Bank. Bagaimana nih Bapak melihat sebagai perusahaan Antam gitu kan dengan adanya Bullion Bank ini terhadap penjualan Antam? Baik, terima kasih Mbak Safinas. Em, Peran Antam itu kan connecting minds to market, menghubungkan dari pertambangan ke pasar. DNA kami memang DNA pertambangan, tapi kami juga di logam mulia sampai ke retail. Tapi Bullion Bank, Pak Damar dari Pegadaian, lalu ada Pak Anton dari BSI, itu beliau-beliau berdua, Bullion Bank ada mitra strategis Antam. Sekali lagi, mitra strategis Antam. Kenapa? Karena beliau-beliau ini di Pegadaian, di BSI, punya jangkauan yang sudah terbentuk, namanya juga backgroundnya dari lembaga jasa keuangan, itu customer base layanannya itu sudah terbentuk. Nah, maka itu dari layanan itulah kami punya brandnya yang dicintai dan dipercaya masyarakat. Nah, kemudian kami bergandeng Bullion Bank untuk menyalurkan barangnya. Makanya izin nih Pak Damar sama Pak Anton sering komplain barangnya mana nih Antam gitu. Kami berusaha sekuat mungkin untuk tadi ya kami punya peran hilirisasi terjadi. Tadi Boka dari segi regulasi kemudian kami coba capture para penambang. Sehingga tadi komen Prof Irwandi memang kami 1 ton saja setahun kurang lebih tambang Antam. Tapi kami nggak mati dari jualan 40 ton setahun sebenarnya. So tugas kita memang menambah cadangan sendiri sembari mengkonekkan hilirisasi Indonesia itu terjadi, kami produce menjadi value added product and then kita minta dari butik channel kita, lalu Bullion Bank untuk mengedarkan, mempersembahkan emas ini sampai ke rakyat Indonesia. So very strategic untuk Bullion Bank. Very strategic untuk Bullion Bank. Nggak lengkap rasanya kalau saya juga nggak ke Freeport nih. Saya ingin tahu juga pandangan pengusaha. Kita akan bahas lebih dalam sekali lagi Pak terkait tentang Bullion Bank di segmen berikutnya. Tapi kalau dari pengusaha sendiri melihat Bullion Bank ini seperti apa? Tentu sangat support karena satu kepastian off takers, apalagi domestik. Secara logistik, secara security menjual ke dalam negeri akan lebih kompetitif. Yang kedua adalah apa yang kita hasilkan di emas batangan itu adalah awal dari hilirisasi. Karena pada saat kita menjual emas di dalam konsentrat dan emas dalam emas batangan, referensi harganya sama. Industrialisasi lebih lanjut justru terjadi dengan adanya industri turunan dari pemanfaatan si emas batangan ini. Jadi ini justru akan meningkatkan nilai tambah dan juga meningkatkan rantai ekonomi lebih lanjut, multiplier effects lebih lanjut dari emas murni tadi. Jadi kita melakukan ini sebagai suatu kewajiban, nilai tambahnya buat perusahaan, buat negara mungkin masih relatif kecil pada saat kita memurnikan emas menjadi emas batangan, tapi begitu sudah diindustrialisasi emas batangan ini, multiplier effects-nya kita yakini akan jauh lebih besar dan itu kita sangat support. Baik, terima kasih Pak Hari. Untuk menutup diskusi sesi 1, saya mungkin akan ke Pak Rizwan kembali. Pak Rizwan, untuk menutup Pak, jadi bagaimana Bapak melihat potensi investasi emas sampai dengan akhir tahun 2026, apalagi kita sudah tahu emas ini sering digunakan, saat ini digunakan bukan hanya as a safe haven juga, tetapi juga kondisi geopolitik yang membuat akhirnya semua beralih ke emas gitu. Nah bagaimana Anda melihat potensi investasi sampai dengan akhir tahun 2026 khususnya di sektor emas di Indonesia? Terima kasih Mbak. Jadi melihat penyampaian informasi dari semua pembicara dalam sesi ini, jadi memang 2026 ini kami melihat investasi emas ini cukup positif, sudah memasuki dekade emas lah istilahnya. Jadi ada beberapa alasan fundamental yang kami cukup optimis Indonesia bisa menjadi magnet investasi emas. Jadi ini adalah pergeseran peran Indonesia dari eksportir ke hub global. Jadi harapannya dalam 1 sampai 5 tahun ke depan wajah industri emas kita akan berubah total dari kemandirian pemurnian atau smelter itu dengan beroperasinya smelter seperti Freeport dan juga proyek-proyek lain di Sulawesi. Indonesia memiliki kapasitas pemurnian emas yang sangat masif. Lalu ini seperti tadi disampaikan Pak Hari memberikan multiplier effect kepada
sektor ini. Jadi tidak hanya menjual tanah yang berisi emas ke luar negeri, tapi juga bisa menjadi tempat yang paling efisien untuk memproduksi turunan dari hilirisasi emas, baik itu perhiasan maupun lebih jauh lagi hilirnya di komponen elektronik atau semikonduktor, karena bahan bakunya sudah ada di sini. Jadi di samping itu juga dapat men-trigger ekosistem bullion bank tadi. Ini merupakan suatu game changer di mana selama ini emas-emas Indonesia banyak diparkir di luar negeri, itu bisa menjamin likuiditas domestik di tahun ini, jadi bisa berputar di sistem keuangan di dalam negeri dan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Jadi memberikan kepastian bahwa aset tersebut aman, liquid, dan diakui secara internasional. Lalu terkait dengan geopolitik, ini merupakan semacam safe haven di tengah ketidakpastian global. Emas tetap menjadi aset pelindung terbaik di Indonesia, memiliki kombinasi kekayaan cadangan alam, lalu permintaan domestik yang kuat dari kelas menengah untuk investasi di sektor ini. Jadi dan resikonya lebih relatif terukur dibandingkan dengan sektor komoditas lainnya. Mungkin itu. Oke, saya izinkan Prof. Irwandi untuk menambahkan, singkat saja Pak. Dari hasil diskusi kita hari ini terkait bagaimana Anda melihat prospek emas sepanjang beberapa tahun ke depan atau paling tidak sampai dengan akhir tahun 2026. Silakan Prof. Mikrofonnya Pak, boleh dipakai. Terima kasih Bu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa prospek emas sampai dengan paling tidak akhir 2026 itu memang menjanjikan. Ya. 10.000 itu betul adanya Pak berarti? Proyeksi 10.000. Oh enggak, kalau proyeksi 10.000 itu saya enggak tahu dari mana, tapi saya dapat satu sumber yang lumayan bisa dipercaya, itu kira-kira sampai 5.400. Oke, 5.400. Ya itu ya, dan yang penting prospeknya itu juga bukan hanya fisik tapi ada bank bullion. Nah, tantangan terbesar dari bank bullion harus mengatasi efek psikologis dari masyarakat. Karena begitu mereka masuk ke bank bullion, fisiknya nggak dipegang. Nah ini tugas untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa mereka itu dijamin ininya walaupun nggak pegang emas dan sebagainya, itu harus dikampanyekan. Sehingga kita bisa, masyarakat bisa masuk ke bank bullion itu. Nah yang berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita jangan berhenti di produksi emas saja, tapi kita harus melihat kepada yang saya sampaikan tadi, itu bagaimana melihat critical segment of value chain-nya. Ya, begitu ada yang terhambat di value chain-nya itu, yang produk-produk di hulu maupun hilir itu juga akan terhambat. Dan kami mendukung bahwa kita jangan berhenti di perhiasan, masuk ke industri yang high end, ya seperti dikatakan tadi untuk semikonduktor dan lain-lain, dan semua misalnya di handphone kita ada chips, itu ada kandungan emasnya, ya. Nah itu kalau bisa masuk ke sana juga lumayan, ya. Jadi kita jangan pesimis, tapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan. Baik, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk diskusi sesi 1 kita siang hari ini. Dan pemirsa, Gold Outlook 2026 akan kembali usai jeda. Kita masih akan membahas lebih jauh lagi terkait tentang Bullion Bank. Tetaplah di CNBC Indonesia.